Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamila Salsabila dengan NIM 2500107141019. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian rujukan dan kutipan. Pengertian dari kutipan adalah pengambilan ide, gagasan, atau pendapat dari sumber lain yang dimasukkan ke dalam tulisan kita. Nah, menurut Pramiastuti dalam jurnalnya, kutipan merupakan bagian penting dalam karya ilmiah karena digunakan untuk memperkuat isi tulisan dan menghindari dari plagiarisme. Nah, dengan kata lain, kutipan menunjukkan bahwa informasi yang kita gunakan ini berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya ini ada contoh kutipan secara langsung dan tidak langsung. Contoh kutipan secara langsung, sitasi merupakan elemen penting dalam karya ilmiah. Nah, sedangkan contoh kutipan tidak langsung, sitasi atau kutipan sangat penting dalam penulisan karya ilmiah karena berkaitan dengan kejujuran akademik. Oke, berikutnya ada pengertian dari rujukan. Rujukan adalah sumber informasi yang dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Menurut Fitriana dan Dewi dalam jurnalnya, rujukan itu digunakan untuk menunjukkan asal informasi yang kita gunakan dalam sebuah tulisan karya ilmiah. Nah, rujukan itu bisa berasal dari buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya. Oke, ini ada contoh rujukan dalam daftar pustaka seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kutipan adalah ide yang diambil dari sumber lain, sedangkan rujukan adalah sumber dari ide tersebut. Jadi keduanya itu sangat penting dalam karya ilmiah agar tulisan menjadi lebih kuat dan terhindar dari plagiarisme. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eli Syafura Aziza dengan NIM akhir 007. Baik, selanjutnya ada kutipan langsung. Apa sih kutipan langsung itu? Jadi, kutipan langsung adalah cara mengutip dengan mengambil kata, kalimat, dan tanda baca secara persis dari sumber asli tanpa adanya perubahan sedikit pun. Yang artinya, apa yang sesuai tertulis di sumber harus sama dengan yang kita tulis. Dalam penggunaannya ada 3 prinsip utama yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tidak mengubah teks asli, yang kedua, tetap mempertahankan jika ada kesalahan dalam sumber, serta yang terakhir, diperbolehkan menghilangkan bagian tertentu yang dianggap tidak penting. Berikutnya, ciri-cirinya. Isi kutipan harus sama persis dengan teks sumber, yang maksudnya itu penulis tidak boleh menambah, mengurangi, atau mengganti kata. Semua harus ditulis sesuai dengan aslinya. Kesalahan dalam sumber tidak boleh diperbaiki. Jika di dalam sumber terdapat kesalahan penulis atau ejaan, penulis tetap harus menuliskannya apa adanya, karena itu merupakan bagian dari keaslian sumber. Bagian tertentu boleh dihilangkan dengan elipsis. Jika ada bagian yang dirasa tidak relevan atau terlalu panjang, penulis boleh menghilangkan dengan menggunakan tanda titik 3. Tanpa mengubah makna utama dari kutipan tersebut. Jadi, kutipan langsung menekankan keaslian isi sumber, sehingga apa yang kita kutip benar-benar sesuai dengan sumber aslinya. Baik, selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah cara mengutip dengan mengambil inti atau gagasan dari suatu sumber, kemudian dituliskan kembali menggunakan kalimat dan gaya bahasa sendiri. Meskipun ditulis ulang, makna dari sumber aslinya tidak boleh berubah. Tujuan dari kutipan tidak langsung adalah untuk menyampaikan pokok-pokok penting dari suatu teks yang biasanya cukup panjang sehingga menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Oleh karena itu, dalam penulisannya diperlukan ketelitian dan kecermatan agar isi yang disampaikan tetap sesuai dengan sumber asli, serta tetap mencantumkan sumbernya sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah. Ciri-cirinya, menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna. Penulis menyampaikan kembali isi sumber dengan kata-kata sendiri, tetapi isi atau maksudnya harus tetap sama dengan sumber aslinya. Tidak mengubah tanda petik, karena tidak mengambil kalimat secara langsung, maka kutipan tidak langsung tidak perlu diberikan tanda petik. Tetap mencantumkan sumber. Jadi, walaupun ditulis dengan bahasa sendiri, penulis tetap wajib mencantumkan sumber sebagai bentuk penghargaan terhadap penulis asli. Biasanya, yang lebih ringkas dari teks asli. Kutipan tidak langsung hanya mengambil inti atau poin penting saja, sehingga lebih singkat dibandingkan dengan teks sumber yang asli. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Lita Puspitasari dengan NIM akhir 035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penulisan kutipan dan perujukan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tata cara penulisan kutipan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kutipan langsung. Biasanya ditulis sama persis dengan sumber aslinya dan menggunakan tanda petik. Jika ada bagian yang dihapus, maka akan diganti dengan titik 3. Lalu selanjutnya ada kutipan tidak langsung, yang biasanya penulisannya menggunakan tata bahasa sendiri tanpa menggunakan tanda petik, tetapi sumber tetap harus dicantumkan. Dan yang terakhir adalah kutipan panjang, yang biasanya ditulis terpisah dari paragraf, menjorok ke dalam dan tanpa tanda petik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara penulisan perujukan. Perujukan bisa ditulis di dalam teks dengan format nama penulis, tahun, dan halaman, seperti yang ada pada contoh. Selain itu, bisa menggunakan catatan kaki yang ditulis di bagian bawah halaman dengan informasi yang lebih lengkap. Kalau sumber yang sama digunakan secara berulang, bisa menggunakan IPIT, OPSIT, dan LOGSIT. IPIT digunakan untuk sumber yang sama secara berulang, sedangkan OPSIT dan LOGSIT digunakan jika tidak berurutan dan pada halaman yang sama. Sekian dari saya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Evelina Ramavania dengan NIM akhir 118 dari kelas 2025A. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi kutipan, rujukan, serta keterkaitan antar keduanya. Materi ini sering dianggap sepele, padahal justru menjadi dasar agar tulisan kita tidak dianggap plagiarisme dan tetap memiliki nilai akademik. Oke, langsung saja kita masuk ke pentingnya atau fungsi dari kutipan itu sendiri. Yang pertama, untuk memperkuat argumen. Ketika kita menyampaikan pendapat dan didukung oleh ahli, maka argumen kita menjadi lebih kuat dan meyakinkan. Karena apa? Karena para ahli sebelumnya sudah melakukan penelitian dan ada pembuktian hasilnya juga. Jadi bisa lebih dipercaya. Yang kedua, menambah kredibilitas tulisan. Tulisan yang menggunakan kutipan dari sumber terpercaya akan terlihat lebih ilmiah dan dapat dipercaya pastinya. Yang ketiga, sebagai landasan teori. Jadi, kutipan ini membantu menjelaskan konsep atau teori yang digunakan dalam pembahasan. Yang keempat, menghindari plagiarisme. Dengan mengutip dan menyebutkan sumber, kita menunjukkan bahwa ide tersebut itu bukan milik kita sepenuhnya. Ada kita juga memakai referensi dari para ahli. Yang kelima, atau yang terakhir, memberikan informasi tambahan. Jadi, pembaca bisa mendapatkan perspektif dari sumber lain yang kita gunakan. Lalu, ada pun fungsi dari perujukan. Yang pertama, menunjukkan sumber informasi. Jadi, ini penting agar pembaca ini tahu bahwa data yang digunakan itu memiliki dasar yang jelas. Yang kedua, memudahkan penelusuran sumber. Jadi, pembaca bisa mencari kembali sumber tersebut jika ingin memahami lebih dalam dan untuk mungkin bisa jadi referensi untuk tulisan yang akan dibuat oleh pembaca suatu hari nanti. Yang ketiga, sebagai bentuk penghargaan kepada penulis asli. Kita harus menghargai karya orang lain dengan mencantumkan namanya di tulisan yang kita buat. Yang keempat, meningkatkan keabsahan data. Jadi, tulisan ini menjadi lebih valid karena didukung oleh referensi yang jelas. Lalu, bagaimana sih hubungan antara pengutipan dan perujukan? Jadi, keduanya sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Kutipan adalah isi yang kita ambil dari sumber lain, sedangkan perujukan adalah petunjuk dari mana isi tersebut berasal. Kalau kita hanya mengutip tanpa mencantumkan sumber, itu bisa dianggap plagiarisme. Sebaliknya, kalau ada perujukan tapi tidak jelas kutipannya, juga tidak jadi bermakna. Jadi sederhananya, kutipan adalah isi yang dipinjam, sedangkan perujukan alamat dari sumber isi tersebut. Pentingnya keterkaitan ini karena untuk menghindari plagiarisme, menunjukkan kejujuran akademik, memperkuat kepercayaan pembaca, dan memudahkan pembaca mencari sumber asli. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya. Dilanjutkan oleh orang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Tongkoraya Pasha, biasa dipanggil Reza, dengan NIM 25010714127 dari kelas 2025A S1 Manajemen Pendidikan. Pada bagian slide ini, saya akan menjelaskan permasalahan yang sering dihadapi mahasiswa dalam penulisan rujukan dan kutipan pada karya ilmiah. Rujukan dan kutipan memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi dasar validitas, memperkuat argumen, serta mencerminkan kejujuran intelektual dalam penelitian. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kesalahan akibat kurangnya pemahaman terhadap standar penulisan ilmiah, seperti APA, MLA, dan Chicago. Dan adapun terdapat 3 permasalahan utama yang sering terjadi. Pertama, gaya rujukan tidak konsisten. Banyak
banyak penulis belum mampu menyesuaikan format penulisan sesuai standar yang digunakan sehingga susunan nama penulis, tahun maupun judul menjadi tidak teratur. Kedua, rujukan tidak lengkap atau tidak ilmiah. Beberapa penulis masih menggunakan sumber yang tidak kredibel seperti blog atau media sosial, serta tidak mencantumkan informasi penting seperti tahun terbit atau DOI. Ketiga, kutipan dan rujukan tidak selaras. Hal ini terjadi ketika sumber yang dikutip dalam teks tidak dicantumkan dalam daftar pustaka atau sebaliknya, sehingga menunjukkan kurangnya ketelitian dalam penulisan ilmiah. Permasalahan-permasalahan ini pada akhirnya dapat menurunkan kualitas dan kredibilitas karya ilmiah yang dihasilkan. Saya Deva Kuda Dewi dengan nilai 181 dari kelas 2005A. Kesalahan dalam penulisan kutipan masih sering ditemukan dalam karya ilmiah mahasiswa, dan dampaknya tidak bisa dianggap sepele karena dapat mempengaruhi kredibilitas bahkan berujung pada tuduhan plagiarisme. Nah, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan upaya atau solusi dalam mengatasi kesalahan penulisan, kutipan, dan rujukan pada karya ilmiah. Terdapat 10 poin solusi yang akan saya sampaikan. Pada poin pertama yaitu memahami dan menguasai gaya citasi. Setiap institusi atau jurnal memiliki pedoman tersendiri, maka dari itu penulis wajib mempelajari aturan citasi sebelum mulai menulis, apakah menggunakan metode APA, MLA, atau lainnya, dan menerapkannya secara konsisten dari awal hingga akhir. Yang kedua yaitu selalu mencantumkan sumber pada setiap kutipan. Banyak penulis yang mengira parafrase tidak perlu dicantumkan sumbernya, padahal meskipun ditulis ulang dengan kata-kata sendiri, sumber tetap harus disebutkan untuk menghindari tuduhan plagiarisme. Yang ketiga, menggunakan sumber yang kredibel. Hindari mengutip dari Wikipedia, blog pribadi, atau sumber yang tidak jelas penulisannya. Sebaiknya, manfaatkan database seperti Google Scholar, Scopus, atau Cita untuk menemukan referensi yang valid dan terpercaya. Yang keempat, yaitu manfaatkan aplikasi manajemen referensi. Manfaat aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley dan Zotero dapat membantu kita menyusun daftar pustaka secara otomatis sesuai gaya citasi yang dipilih, sekaligus mendeteksi jika ada referensi yang terlewat. Yang kelima, mengutamakan kutipan tidak langsung atau parafrase. Dengan parafrase, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami isi sumber yang dikutip. Kutipan langsung sebaiknya hanya digunakan dalam kondisi tertentu yang benar-benar membutuhkannya. Yang keenam, yaitu mengutip dari sumber primer. Usahakan selalu mengutip dari sumber primer atau sumber aslinya. Hindari kebiasaan dari artikel lain yang sudah mengutip, karena hal ini beresiko menimbulkan kesalahan informasi dan mengaburkan jejak ilmiah. Yang ketujuh, memastikan kesesuaian kutipan dan daftar pustaka. Setelah selesai menulis, periksa kembali satu persatu apakah semua sumber yang dikutip sudah masuk ke daftar pustaka dan tidak ada yang terlewat maupun berlebih. Yang ke-8, melakukan pengecekan anti-plagiarisme. Gunakan alat pengecekan anti-plagiarisme seperti Turnitin atau Plexscan. Langkah ini penting dilakukan sebelum karya dikumpulkan untuk memastikan tidak ada bagian yang terindikasi plagiat akibat kesalahan penulisan kutipan. Dan yang ke-9, yaitu mengikuti pelatihan penulisan ilmiah. Ikuti pelatihan atau workshop penulisan ilmiah. Melalui pelatihan, penulis mendapat bimbingan langsung menggunakan teknik pengutipan yang benar sesuai kaidah akademik yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu teliti dalam penulisan nama dan tahun. Pastikan nama belakang ditulis lebih dulu, diikuti inisial nama depan, dan disusun secara alfabetis. Kesalahan kecil ini sering dianggap sepele, padahal berdampak besar pada kualitas daftar pustaka. Demikian 10 solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kesalahan penulisan, kutipan, dan rujukan. Pada intinya, kunci utamanya adalah konsistensi, ketelitian, dan pemanfaatan teknologi yang tersedia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus plagiarisme yang terjadi di dunia akademis. Plagiarisme masih menjadi permasalahan serius. Meskipun para pelaku umumnya telah mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran, hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dalam menggunakan rujukan dan kutipan secara benar dan baik. Berdasarkan studi kasus yang ditampilkan dalam kurun waktu 2017 hingga 2019, ditemukan bahwa 87% mahasiswa tingkat akhir program studi perpustakaan FKIP Universitas Tanjung Pura melakukan plagiarisme baik secara parsial maupun antar bahasa, terutama pada bagian kajian teori. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih belum mampu mengelola rujukan dan kutipan dengan baik, sehingga berpotensi melakukan pelanggaran akademik. Apabila praktik plagiarisme terus dilakukan, maka konsekuensinya sangat serius. Berdasarkan peraturan undang-undang pelaku plagiarisme dapat dikenai sanksi berupa penghapusan gelar akademik sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
serta pembatalan ijazah sesuai ketentuan pada pasal 70 undang-undang yang sama. Selain itu, merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Khususnya pada pasal 12 ayat 1 huruf G, pelaku juga dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai teknik penulisan rujukan dan kutipan menjadi sangat penting untuk menjaga integritas akademik serta menghindari pelanggaran etika ilmiah.